ada makannya bang? Ada ya? Ada. Jadi salamnya harus kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Seluruh guru yang hadir, kita doakan sehat panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita semua. Mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu para guru, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haul itu istilah fiqih yang kemudian sampai kepada istilah kematian. Haul ini bagian dari peringatan, mengingatkan kita kepada kematian. Tadi guru-guru kita sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap yang hidup pasti bakal ketemu yang namanya kematian. Yang terpenting bukan kapan harus kita tahu mati itu, karena memang juga dirahasiakan. Yang jauh lebih penting adalah persiapan apa yang kita sudah siapkan untuk menghadapi kematian itu. Sebagian orang ada yang nyiapin kain kafannya dari kain ihramnya. Sebagian mereka menyiapkan tanah yang bahkan Masya Allah sekarang ada tanah yang untuk kuburan harganya fantastis. Di Al-Azhar paling murah puluhan juta, di Sandiago itu paling murah ratusan juta. Mungkin yang ratusan juta itu ketika kita mati malaikat nggak langsung nanya, diajak ngopi dulu, rada baik mungkin malaikat ya, sebab harganya bisa sampai miliaran gitu. Kalau saja di Keranggan ini matinya biayanya miliaran, ditahan-tahan raja matinya dah. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hidup saja perlu beban yang sebegitu banyak, apalagi mati. Maka khudizada kamilan, diperintah kita untuk senantiasa membuat satu perbekalan yang sempurna, karena perjalanannya menuju kepada Allah itu sangat jauh. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kubur saja, beberapa ulama meriwayatkan ketika seseorang berada dalam kubur mati, dia jangankan di kuburnya, dalam perjalanannya dari sejak disolatkan untuk menuju makamnya, ini rasanya ratusan tahun. Bahkan yang lain menyatakan ribuan tahun rasanya. Belum lagi ketika 7 langkah orang yang meninggalkan kubur itu, 7 langkah sudah meninggalkan orang yang mengantar ke kubur, ditinggalkan 7 langkah, maka proses orang yang di dalam kubur itu makin lama. Cerita begitu singkat, ini pembicaraan begitu singkat. Ketika kita diceritakan nanti akan ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya, seolah pertanyaan itu singkat, padahal Masya Allah seluruh pertanyaan, satu pertanyaan itu prosesnya begitu panjang. Hadirin, kalau tibang man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawabannya Allahu Rabbi, bentaran amat itu urusan. Tapi ternyata ketika ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, pertanyaannya, jawabannya, pertanyaan yang singkat itu jawabannya adalah bagaimana kehidupan kita ketika hidup di dunia. Saat ditanya siapa Tuhanmu, maka berkaitan erat tentang ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia, karena itu kaitannya berkenalannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sekedar man rabbuka Allahu Rabbi beres, sudah tidak.
Ditanyakan proses-proses ibadah kita. Dulu Allah kasih mata kepada engkau, digunakan untuk kenal Allah atau tidak? Dahulu ketika hidup Allah kasih telinga, digunakan untuk mengenal Allah atau tidak? Dulu ketika engkau masih hidup dikasih dua tangan, dikasih dua kaki, digerakkan untuk Allah atau tidak? Ini pertanyaan yang berkepanjangan hakikatnya, hadirin. Jadi bukan persoalan singkat. Maka kalau ceramah dibatas-batasin terlalu singkat, ya bang. Ya, untung di dunia ini urusannya nih, untungnya dunia ini. Masyaallah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak nyeritain kematian ini 7 hari. Bener-bener. Makanya ulama ngadain acara ketika mati, ada acara dari hari pertama, hari ke-7. Belum lagi ditambahin nanti hari ke-40, harinya 100, hari 1000, kemudian haul tiap tahun. Diingetin lagi akan kematian. Kenapa? Karena memang perbekalannya harus serba cukup ketika itu. Jangankan kita yang jadi orang mati, yang ketika nanti kita bakal mati, orang yang mengunjungi orang mati saja perlu berbekalan. Ya bang? Ya bang? Kita berangkat ziarah ke Wali Songo, hadirin, perlu bekal nggak? Perlu bekal nggak? Kalau enggak nyampe apa enggak kira-kira? Enggak. Kita berkunjung ke orang tua kita saja, ziarah ke makamnya, ini perlu bekal, hadirin. Orang mati ngunjungin orang yang sudah, orang hidup ngunjungin orang yang sudah mati, perlu bekal. Apalagi kita yang bakal mati, ini perlu banyak perbekalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hadirin adanya haul ini. Ya, walaupun sebagian orang mengatakan haul bid'ah, bodoh amat. Ya, sebab kalau urusannya begitu mulu nggak maju-maju kita. Kalau timbang begitu ribut mulu ribut. Antar yang kunut nggak kunut, ya. Jadi masjid pada sepi. Ya, musola pada sepi. Gara-gara yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu nggak bid'ah. Andaikan ketika setiap orang ngajinya bareng-bareng, andaikan setiap orang mau belajar, insya Allah tiap acara, siapa yang punya acara ketika acara itu adalah acara keagamaan, insya Allah jamaahnya banyak. Kenapa? Karena mereka paham dengan ilmunya. Nih wa'asyiral hadirin yang rahmati Allah. Maka perlunya begitu. Itu juga perbekalan kita untuk menghadap Allah. Orang kalau rajin ngajinya, bekalnya insya Allah makin banyak. Ini haul itu ada ngajinya, hadirin rahmati Allah. Manfaatnya banyak orang haul. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Anil Waqidi beliau katakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yazuru asyuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Rasulullah ini sering berkunjung ke syuhada di Uhud fi kulli haul, pada tiap tahun beliau berkunjung ke situ. Sesampainya beliau wa idza balagha, sampainya beliau ke makam para syuhada itu, rafa'a sautah, beliau keraskan suaranya, fayaqul, dan beliau ucapkan salamun alaikum bima sabartum fa wa ni'ma uqbaddar. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian perbuatan Nabi yang tiap tahun diadakan ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli haul, tiap tahun beliau berkunjung ke para syuhada, mendoakan orang-orang yang telah tiada. Ini diikuti kemudian oleh para sahabat yang lain. Thumma Abu Bakrin fi kulli haulin yaf'alu mithla dzalik. Tiap tahun diikutin kayak begitu nih ma'asyiral hadirin. Thumma Umar, thumma Uthman, bahkan Fatimah pun mengikuti kebiasaan ini. Kenapa? Ini penting mengingatkan kita akan kematian. Orang yang senantiasa ingat mati gampang bersyukurnya. Orang yang senantiasa ingat mati mudah untuk jadi sabarnya. Orang yang sering kali ingat mati istiqomah ibadahnya. Orang yang sering kali ingat mati nggak bakalan musuhan sama tetangganya. Kenapa? Karena ingat mati terus, nggak bersyukur. Harta buat apa? Kok ntar juga mati nggak bawa apa-apa. Ketika disakitin orang, ntar gua udah mati mah nggak sakit. Sabarnya muncul.
Ketika dia ingat mati, ibadahnya istiqamah. Kita bakal mati, maka ibadahnya makin semangat. Orang yang mati nggak bakal musuhan, ingat mati nggak bakal musuhan. Orang yang ingat mati dan udah pada mati juga nggak pada berantem. Nih ingat terus akan kematian, insya Allah nambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada guru kita